Anies ingatkan Jokowi tugasnya berakhir pada 2024. Akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih capres maupun cawapres ini adalah tokoh yang benar. Dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara. Pak Jokowi ini kan seorang eksekutor, ya, dia pokoknya begitu dia lihat ini harus jalan ya dieksekusi. Kalau Anies kan ini tidak, malah eksekusi yang dilakukan itu kan terkesan insidentil. Misalnya mengatasi soal banjir, itu kan kesannya insidentil. Ada apa dengan Nasdem? Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak terpenuhi di koalisinya Jokowi. Terlampau penuh, terlampau banyak pemain, terutama ketika Gerindra masuk di dalam. Jangan-jangan ada kemewahan yang sudah mulai tidak didapatkan oleh Nasdem. Makanya Nasdem mengusung Anies, sosok orang yang selama ini memang dianggap sebagai antitesa, orang yang paling tidak disukai oleh kubu pemerintah. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa tugasnya akan selesai pada 2020. Saat itu Anies sedang berbicara tentang pemilu 5 tahunan. Menurutnya pemilu bertujuan untuk menggenapi janji kemerdekaan Indonesia. Dia berpendapat setiap 5 tahun sekali negara menyelenggarakan pemilu untuk melihat apakah yang dikerjakan presiden sudah sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Jika belum sesuai maka harus diluruskan. Itulah esensi mengapa kita menyelenggarakan pemilu 5 tahunan. Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin, ini soal mencapai tujuan bernegara, kata Anies. Oleh sebab itu dia mengingatkan kepada Presiden petahana agar tak terlalu khawatir dengan calon penerusnya. Pemilu lanjutnya bukan soal meneruskan program-program Presiden petahana. Anies meyakini para calon presiden hanya ingin memperbaiki kerja-kerja presiden pendahulunya agar bisa menggenapi janji kemerdekaan. Meski begitu dia tak belak-belakan menyebut nama Jokowi namun hanya yang sekarang sedang bertugas. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan berbagai janji kemerdekaan sudah tertuang dalam pembukaan UUD. Janjinya adalah melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan dan menjadi bagian dari dunia di mana kita berprestasi dalam dunia ini, berpartisipasi dalam dunia ini, berdiri tegak dengan seluruh aktor-aktor dunia lainnya, ungkap Anies. Sebagai informasi, Anies memang satu-satunya bakal calon presiden potensial yang membawa pesan perubahan pada pemilu 2024. Dua calon pesaingnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto kerap menyatakan akan teruskan berbagai kerja dan program Presiden Jokowi. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ikutan buka suara perihal kritikan calon Presiden RI Anies Baswedan soal perbandingan pembangunan jalan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Lantaran ini Basuki menyebut kemungkinan ada salah baca yang dikritik oleh Anies Baswedan. Kelihatannya ya, kalau ditanya bagus datanya betul, ungkap Basuki. Meski demikian Basuki tidak mau berpolemik dan membawa panjang masalah ini. Sebelumnya Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedi Rahardian juga membahas kritik Anies. Dia mengatakan yang disebut pembangunan jalan era SBY lebih panjang dari zaman Jokowi merupakan salah interpretasi data BPS. Hadi menjelaskan, bertambahnya jalan kabupaten terjadi karena adanya peralihan jalan desa menjadi jalan kabupaten. Adapun pembangunan jalan nasional yang dilakukan selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ungkap Hadi, sejak tahun 2014 sudah ada pembangunan jalan kurang lebih 1.150 km. Hadi mengatakan pembangunan jalan nasional dan jalan tol di era Presiden Jokowi dilakukan secara seimbang, artinya tidak ada yang lebih unggul ataupun paling digenjot, baik dari pembangunan jalan berbayar maupun non-berbayar. Anies sebelumnya berpidato mengenai pembangunan jalan era Presiden Joko Widodo versus era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anies bilang era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pencapaian pembangunan jalan 10 kali lipat dari Jokowi.